Menghadapi era new normal ini tentu saja banyak sekali yang harus kita istilahnya perbaiki ya gitu. Karena memang new normal ini ya benar-benar era baru untuk sebuah kenormalan gitu. Termasuk untuk profesi saya sebagai desainer yang melahirkan sebuah brand gitu, untuk profesional gitu. Apa-apa saja yang dilakukan oleh Nina Nugroho untuk menghadapi era new normal ini sebenarnya kita sudah bersiap dari akhir Februari ya saat itu, di saat memang awal-awal pandemi di Indonesia mulai menyebar dengan luas gitu. Jadi saat itu kita sudah mulai untuk work from home yang pertama. Nah, untuk pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan dunia kedesaineran tentu saja di stop semuanya kan yang keluar gitu. Kemudian untuk produknya sendiri kita melakukan banyak sekali inovasi terkait era new normal ini karena tidak bisa dipungkiri dengan berubahnya tingkat prioritas masyarakat, maka yang namanya belanja baju itu udah bukan jadi prioritas lagi. Karena yang pertama untuk mereka itu adalah kebutuhan pokok, yang kedua adalah kesehatan. Prioritasnya ke situ, jadi mau tidak mau itu berakibat kepada menurunnya omset bagi brand saya pribadi gitu kan. Nah saat itu lagi masa awal 6 bulan pertama kan berarti karena mulai dari Februari ke Maret, padahal di awal dari akhir tahun, di awal tahun itu kita sudah menyusun berbagai macam rencana dan program yang akan diadakan selama sepanjang tahun gitu. Tapi hal tersebut banyak berubah menyesuaikan dengan era new normal ini. Apa saja yang dilakukan Nina Nugroho untuk menghadapi era new normal? Yang pertama adalah inovasi produk. Inovasi produk yang kita lakukan itu tidak melulu hanya memproduksi baju, tapi kita mendekatkan diri kepada kebutuhan masyarakat saat era pandemi COVID-19 ini. Apakah itu gitu kan? Yang pertama adalah yang pasti kita ada program yuk donasi APD. Jadi kita memproduksi APD untuk didonasikan ke seluruh penjuru Nusantara. Alhamdulillah saat itu kita sudah membuat sekitar hampir 2000 APD yang sudah disebarkan ke seluruh Indonesia gitu kan. Saat itu kita bekerja sama dengan Hisparkesmas, yaitu Himpunan Farmasi Kesehatan Masyarakat, untuk membantu mendistribusikan APD. Kemudian setelah donasi APD itu dipaketkan dengan masker gitu. Nah masker, tapi ini masih donasi. Masker tidak ada yang kita jual, semuanya kita donasikan gitu kan. Jadi sisa-sisa istilahnya ya, uang yang ada di cash flow-nya Nina Nugroho yang pertama kali kita lakukan adalah untuk program donasi. Itu yang pertama, mendekatkan diri kepada kebutuhan masyarakat. Kemudian yang kedua, untuk produknya sendiri Nina Nugroho membuat work from home series. Jadi di mana para masyarakat yang bekerja kan dirumahkan ya, banyak yang dirumahkan, bekerja dari rumah dengan istilah work from home. Jadi saya pribadi mendesain baju-baju dengan pendekatan work from home gitu. Jadi gimana sih desain yang kalau dilihat dari layar itu kelihatan masih belum menjadi gebrakan gitu untuk Nina Nugroho. Kemudian kita mendekat saat itu sudah mulai masuk Ramadan, kita sudah mempersiapkan koleksi Ramadan dari mulai awal tahun. Itu mulai di launching gitu kan. Kita saat itu juga masih ragu apakah koleksi Ramadan ini bisa berjalan dengan baik atau tidak gitu. Tapi karena sudah ada produknya, sayang kalau tidak dijual, maka kita mengeluarkan produk Ramadan gitu, dengan pendekatan desain yang istilahnya tuh sustainable gitu. Jadi kita nggak cuma bikin baju untuk bisa dipakai saat lebaran aja, tapi juga bisa dipakai untuk kerja, bisa dipakai untuk acara non formal, bisa dipakai untuk silaturahmi gitu kan, atau hangout sama teman gitu. Jadi fungsinya banyak. Umur usia dari baju tersebut bisa diperpanjang gitu, tidak hanya sekedar untuk lebaran saja, karena kita tahu saat itu masyarakat untuk beli baju lebaran tentunya kan pasti karena bukan prioritas, jadi berpikir ulang gitu. Jadi kalau misalnya tidak punya fungsi banyak dan usianya itu tidak bisa dipakai sekian lama, tentu saja tidak bisa diterima oleh masyarakat. Itu berdasarkan
riset sederhana yang kami lakukan gitu. Jadi alhamdulillah penjualannya baik gitu. Kemudian setelah koleksi Lebaran kita mengeluarkan cookies. Nah ini yang saya bilang inovasi. Sebelumnya siapa sih yang menyangka bahwa produk brand Nina Nugroho yang tagline-nya adalah motivation for professional gitu mengeluarkan cookies. Tapi ini inovasi-inovasi yang kita harus lakukan untuk supaya kita bisa terus memutar cash flow kan. Kemudian selain cookies juga ada Al-Quran yang kita jual saat itu. Kemudian juga Al-Quran juga alhamdulillah ternyata di era pandemik ini banyak orang lebih mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa gitu, apalagi itu momen Ramadan kemudian Lebaran gitu kan, penjualannya juga baik, dimana juga dihubungkan dengan di masa pandemik juga perkawinan kan tertutup ya, jadi banyak yang pesan untuk hantaran lamaran gitu atau sebagai mas kawin gitu. Alhamdulillah Al-Quran bagus juga penjualannya gitu. Jadi inovasi-inovasi itu terus dilakukan untuk kemudian kembali lagi ke busana kerja. Kemudian inovasi yang paling besar yang kami lakukan adalah di awal Juli kita akan mengeluarkan sebuah produk sebenarnya gitu yang merupakan second liner dari Nina Nugroho gitu. Karena Nina Nugroho adalah produk eksklusif di mana pasarnya sudah segmented untuk para profesional muslimah, tapi ini kita tujuannya adalah untuk mendekatkan diri tadi kepada customer gitu. Jadi akan membuat satu brand di mana isinya itu adalah essential goods gitu, hal-hal esensial yang diperlukan oleh para customer. Jadi performanya tetap, personanya tetap sama customer Nina Nugroho, tapi untuk tujuan yang berbeda gitu, seperti baju-bajunya kalau Nina Nugroho baju kantor gitu. Kalau misalnya untuk second brand ini baju untuk supermarket, baju untuk keluar lah yang lebih santai sifatnya, atau untuk work from home gitu kan. Kemudian juga banyak produk-produk nanti seperti ada di bagian olahraga nanti, karena work from home ini kan banyak orang punya waktu untuk olahraga. Kemudian juga ada banyak sekali, ada 18 jenis produk kalau saya tidak salah yang akan kita lahirkan di awal Juli nanti gitu. Jadi memang inovasinya beragam via online store gitu. Jadi walaupun masa pandemi seperti ini kita masih bisa menjalankan berbagai macam program tapi di online gitu kan. Kalau yang offline store ini yang benar-benar dampaknya luar biasa sekali karena harus tutup toko kan 3 bulan. Kemudian juga untuk membuild sebuah online store itu kan tidak mudah ya, nggak bisa seperti membalikan telapak tangan, banyak yang harus dipersiapkan dan untuk itu mereka belum siap kan gitu. Jadi memang benar-benar sederhana akhirnya ya jualan lewat IG, lewat Facebook atau menghubungi para yang punya distributor supplier gitu kan, mereka itu tidak sama seperti melalui validasi dulu gitu, harus melalui riset dulu, jangan apa yang kita mau itu yang udah pasti pasar mau gitu. Jadi kita harus cari tahu apa yang kita suka, apa yang pasar suka, akhirnya di situ bisa melahirkan sebuah market gitu. Karena kita sama-sama juga ketahui sebenarnya market di Indonesia besar sekali karena populasinya juga kan besar gitu, bukan hanya di ibu kota gitu, ibu kota atau kota-kota besar, tapi juga kan di daerah juga sebenarnya banyak yang belum terjamah gitu kan. Itu sih kita menemukan bagaimana caranya, salah satunya adalah dengan cara online gitu kan, untuk bisa mendekatkan diri agar bisa dicapai oleh masyarakat walaupun itu di luar penjuru kota besar gitu, supaya mereka bisa melihat dan